سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Lihatin. Apa keistimewaan ini? Kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Tadi Ustaz sudah katakan. Satu kali sholat di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah afdalu min mi'ati alfi sholatin. 100.000 kali sholat. Ya. Ini. Yang kedua, di Mekah ada Ka'bah. Nah, ya, ini ya kan ada itu enggak gambar itu jadi? Oh enggak ada ya, enggak apa-apa. Terus di sini Ibu ya Ka'bah ya, di sini kita akan melaksanakan tawaf, ya. Di sini kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Diawali awal niat dari mana? Ayo. Sudut Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Cuman punten. Dikala kita akan masuk masjid, jangan disamakan seperti kita masuk rumah. Ada etika. Makanya dikala ibu dan bapak masuk masjid, biasanya oleh pembimbing udah dimulai dibimbing dalam masuk masjid pun. Ya, pertama ibu biasanya berbaris dulu kok sampai ke belakang. Diikuti ibu bapak, kita akan masuk masjid, kita akan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatika. Itu etika. Dahulukan kaki sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau ibu langsung mau melaksanakan tawaf, tidak usah sholat sunat tahiyatul masjid. Sebab tawaf itu sudah mencakup, ya Pak Kiai? Sudah mencakup. Ya. Kecuali, ya, ibu teh misalkan melaksanakan tawaf sunnah, cenah persetepan asar we, ya silahkan itu. Ya. Nih. Di sini kita di Ka'bah akan melaksanakan tawaf. Mungkin niatnya sudah pada apalah ya. Itu nanti dalam praktek tuntunan ibadah hajinya, ibadahnya itu nanti pelaksanaannya. Cuma niatnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ibu senang yang panjang, senang yang pendek. Kalau yang panjangnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa baitakal haram fayassirhu li wa taqabbalahu minni sab'ata aswatin. Tawaf naon? Tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf sunnah, tawaf haji, tawaf ifadah. Silakan tawaf wada. Ya? Langsung istilah. Bismillahi Allahu Akbar. Langsung ke Hajar Aswad. Nanti dah prakteknya itu lain. Acenah yang nu pendek ya Pak Ustad. Jeung ku bahasa Arab nama teu bisa. Cukup. Abdi niat ngalaksanakeun tawaf 7 putaran karena Allah. Ngerasa gitu. Jadi, ya, daripada ngajanteng, we kunaon ibu, mikiran niat cara Pak Ustad yang nu panjang, cenah. Teu bisa mah cicing we geus. Cuman oleh Ustad mah kan biasanya, maaf kalau ambasador kan pakai apa Bu? Pakai weles ya. Nah, khusus ada langsung. Jadi enak. Ustad juga enggak cocorowokan Bu. Jadi enak, ibu ya kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, nanti ini. Nanti pada waktu ini karena Ustaz menjelaskan hanya sejarahnya saja ke anu, tidak dengan praktek ibadahnya ya maaf. Terus, ibu bapak akan dibawa ke Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi biasanya jemaah dibawa itu setelah melaksanakan ibadah umrah. Setelah sa'i dan tahallul. Sebab arah pulangnya itu lewat ke situ.
Biasanya dibawa ke Maulid Nabi. Dekat Istana Raja. Ya, dekat Istana Raja. Itu Maulid Nabi. Apa sejarahnya? Disitulah Rasulullah dilahirkan. Disitulah Rasulullah dilahirkan. Sekarang sudah menjadi Maktabul Makkah Al-Mukarramah. Jadi perpustakaan. Udah punya ciri khas. Percis, maaf. Nih catnya begini, kuning begini. Ya. Tapi bukan DPD Golkar, bukan. Begini catnya nih, hampir sama itu. Maulid Nabi itu. Ya, sama itu. Disitulah menjelang subuh, harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah, 53 tahun sebelum masuk tarikh Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Miladiah, dari rahim sang ibu yang salihah Sayyidah Aminah binti Wahab lahir seorang bayi laki-laki yang dikasih nama oleh kakeknya bernama Ahmad atau Muhammad. Kenapa yang ngasih nama bukan bapaknya? Dikala Rasulullah berada dalam rahim sang ibu usia 2 bulan, Rasul sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Lahir ke alam dunia, Rasul tidak melihat paras bagaimana sang ayah. Yatim. Ya. Yeah. Rasulullah dilahirkan di situ. Beda, Bu. Makanya kita ziarah. Makanya di situ kita pasti dijelaskan oleh pembimbing. Ya, sejarah Maulid Nabi gini. Lantas kita berdoa, mudah-mudahan yang berziarah ke Maulid Nabi, kita punya anak yang soleh seperti solehnya junjungan kita Rasulullah. Allahumma ij'al hadal auladan salihin wa banatin salihat wa aklan sahiha wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa nanti di sana semuanya. Ya Maulid Nabi nih. Terus di Mekah juga ibu akan dibawa berziarah ke Gua Hira, Jabal Nur. Cuman ini kondisional. Ya. Selama Ustadz ngebimbing umroh di ambasador dan haji dari 2014 sampai sekarang, terus aja saya bisa kehitung kalau naik ke atas itu. Pak Kiai bisa kehitung. Cuma resiko jadi pembimbing. Waduh, kalau ngebimbing pasukan Garuda yang sedang bertugas di Libanon dan di Konga, kan suka ke ambasador ikutnya. Tentara hungkul atuh. Di tentara geus kaluhur, pembimbing dihanap kene. Ya kalau tentara kan kuat. Kenapa? Sebab Bu, kalau ibu naik dari atas ke bawah ke Jabal Nur, Gua Hira, itu memakan waktu 1 kali jalan untuk kaki orang Indonesia 1,5 jam. Dari atas, dari bawah ke atas itu. Jalan kaki. 1,5 jam, Pak. Atau ningali jalmi gela leutik. Sigawe, aduh, pas ningali. Allah. Dari atas ke bawah sama 1,5 jam. Kalau kaki orang Turki, orang Mesir, 1 jam bisa sampai. Kadang-kadang orang Indonesia main baralik deh, pan karek di tengah oge. Teu kuat, gempor. Itu Pak. Biasanya kalau diajak ke Jabal Nur itu, jemaah itu biasanya maghrib, pulang subuh. Suasana biar nggak panas. Kalau pagi, nggak akan bisa Bu, nggak kuat. Ya. Kenapa di situ? Di situ ada Gua Hira, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, dengan turunnya Al-Quranul, wahyu yang pertama dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra. Jadi situlah. Ya Bu, nanti bukan dibawa ke sana, Jabal Nur. Jadi lamun ibu bapak hoyong ningali kota Mekah Bu, dari atas, hamparan, hanya di Jabal Nur. Di sini. Ya, cuman biasanya jemaah itu meminta kepada pembimbing atau tool leader, itu biasanya harus dijadwal. Sabara jalmi pada maghrib biasanya ke sana itu. Kalau pagi itu nggak akan kuat, panas, Bu. Apalagi kalau musim-musim panas ya Haji. Nanti akan dibawa ke sana, Bu. Ya. Terus ibu bapak selama di kota Mekah akan dibawa ke Gua Sur, Jabal Sur.
Di situ ada Guha Sur. Kalau dulu 2009 waktu Pribados pertama kali menginjakan kaki pelaksanaan ibadah haji dengan KBH Alamin Bang Resa Kapungkur. Dulu mah pasti orang tua dulu pasti bercerita di Jabal situ dulu di bawahnya itu ada wisatanya apa? Naik onta nutos dihias. Bayar 15 real. Sekarang udah nggak ada, Pak. Semenjak ada virus apa yang onta itu? Virus itu, Bu. Sehingga nggak ada apa? Onta nggak boleh keluar. Ya, jadi sekarang nggak ada wisata onta. Anu di dangdanan teh ini kos raja, Bapak naik nih 15 real. Lagian ada laporan dari KUA setempat, ontanya juga pada kawin. Nah, jadi suaminya nggak mengizinin keluar lagi katanya. Ya. Guha Sur. Kenapa jemaah harus berkunjung ziarah ke sana? Tapi maaf, nggak naik, cuma di bawah. Nggak ada yang naik, semua juga. Selama Jabal Sur ada, Guha Sur ada, setiap jemaah haji atau ibadah umroh nggak bisa datang ke sana, Bu. Naik ke atas nggak boleh. Cuman di bawahnya, diterangkan sejarahnya. Ya, disitulah ada 3 keistimewaan. Ada 3 mukjizat kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada junjungan kita untuk menyelamatkan hambanya. Dikala dikejar oleh kafir Quraisy, sempat Rasul hendak mau dibunuh, Rasul diselamatkan oleh Allah. Wasilah apa? 1. Laba-laba. Yang kedua, rumput. Yang ketiga, burung merpati. Rasul bisa selamat dengan izin Allah, ridha Allah. Hanya 3 makhluk ini. Di Jabal Sur itu. Sarang laba-laba. Yang kedua rumput. Yang ketiga, burung merpati. Hanya dengan ini aja. Dikala kafir Quraisy, pemuda-pemuda, preman-preman akan hendak membunuh Rasulullah, sudah berada, Bu, di depan pintu guha. Pada Rasul ada di dalam sama Abu Bakar As-Siddiq di Guha Sur itu. Allah selamatkan beliau. Dengan apa? 3 benda ini. Pikir orang kafir Quraisy, mana mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam. Kenapa? Kalau ada di dalam pasti ini sarang laba-laba rusak. Ini lain, makin rapi. Yang kedua, seandainya Muhammad ada di dalam, pasti nih burung merpati terbang. Ini malah asik bertelur. Yang ketiga, pasti ini rumput ada bekasnya, injakan. Tapi ini enggak, setiap rumput yang diinjak oleh Rasulullah tumbuh jadi subur. Di Guha Sur. Maka dengan 3 benda ini kesimpulannya, kata kafir Quraisy, mana mungkin Muhammad ada dalam guha. Kenapa? Tuh 3 benda itu sebagai buktinya. Pada itu Allah perlihatkan kebesarannya. Allah selamatkan. Itu di Guha Sur, nanti akan dibawa, Bu. Tapi ibu teh ulah naros, geuning aya nama eueuh sarang laba-labana baheula. Bisi bagi naroskeun. Geuning waktu semana sih ku Pak Ustad dicarioskeun, aya burung merpati, aya rumput geuning mana teu aya baheula. Untuk menyelamatkan hambanya, kekasihnya. Nih, dengan itu. Ya. Kata kaya paribasa, lamun keur bebedil cenah aya laba-laba ulah sok ditemak, bedilna tah bakal tumpul cenah. Sok rusak cenah. Teuing eta malah. Ulah dibawa kana manasik eta. Selanjutnya, Jabal Rahmah. Ini lokasinya di Padang Arafah. Jabal itu gunung, Ar-Rahmah kasih sayang. Itu lambang kasih sayang, di mana 2 hamba Allah, bapak moyang dan ibu moyang kita semua, Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, Allah pertemukan kembali sudah sekian lama berpisah. Sekian lama berpisah. Sejarah singkatnya, manusia tidak terlepas dari salah. Betul? Nabi Adam, ya manusia barangkali pernah hilap ya. Hilap Nabi beda dengan hilap kita. Ya. Kata Allah, silakan Adam juga isimu Hawa, nikmati apa saja yang ada di dalam surga. Silakan. Tapi pesanku 1. Jangan kau sekali-kali mendekati pohon itu, apalagi memakannya. Iblis kagak senang kalau ada orang nurut kepada Allah. Dibujuk, akhirnya ya
Nabi Adam alaihissalam. Bujukan pertama kuat, bujukan yang ketiga dua kuat, bujukan yang ketiga istri berpengaruh besar. Makanya berapa banyak sehebatnya pun laki-laki eleh ku awe. Betul nggak? Pengaruh. Akhirnya bagaimana? Terbujuk. Cuman maaf, itu buah khuli nggak sampai masuk tenggorokan. Nggak masuk seperut, maaf, sampai sini meleg. Kalau Siti Hawa, subhanallah, ya, pas memetik keluar getah nggak berjel, jadi kotor. Maka sejak itu perempuan haid ya. Kenapa? Hawa sedang kotor. Makanya dikala perempuan sedang kotor, jangan sekali-kali melakukan ini dalam fikih sudah dijelaskan. Ya. Setelah itu Allah keluarkan Adam. Bukan saya dikeluarkan dari surga, dipisahkan. Nabi Adam dibuang ke India. Siti Hawa dibuang ke Jeddah. Jadi Nabi Adam teh bu dipisahkan nanti dibuang nanti ke India. Siti Hawa ke Jeddah. Selama Nabi Adam dalam pengasingannya bertobat tidak henti-hentinya, 200 tahun bertobatnya. Makanya ada istighfar yang terkenal. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun Nabi Adam bertobat. Setelah 200 tahun bertobat, Allah terima tobatnya. Kapan? Pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Bukan itu saja, Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu di suatu gunung alias bukit yang ada di kawasan Padang Arafah, disebut Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Ar-Rahmah kasih sayang. Cuman Ustaz minta jangan sekali-kali di Jabal Rahmah melakukan sesuatu adegan etika yang menjurus kepada kemusyrikan. Saya suka marah kepada jemaah lamun mau spidol. Maaf, itu ada kebiasaan teh, maka dilarang. Polisi ke dipasang di situ. Sok aya pan. Boga budak meureunnan can laku-laku, nulis di situ. Ya, atau napi suami istri ingin langgeng, tulis Asep, I love you, nung misalkan. Kamar eceng, ayah panahan, itu nggak boleh. Ya bu, tidak boleh. Di mana itu? Di Jabal Rahmah. Tidak boleh. Di situ tidak ada sholat, tidak. Hanya sejarah saja. Disinilah ditemukannya pertemuan Nabiullah Adam alaihissalam, bapak moyang kita dan ibu kita. Inti nama anu dongkap kadinya, mudah-mudahan rumah tanggana cing langgeng, gitu aja. Tidak ada apa-apa di situ bu. Bahkan jangan sekali-kali melakukan kemusikan di situ. Ya. Juga yang kedua, nah ini keselamatan. Biasanya kriminal banyak terjadi di situ. Itu pengalaman yang Ustadz jumpai ya dari 2014 membimbing. Masya Allah bu. Sampai pernah ada gayet kita. Paspor hilang. Uang 1.800 real. Kunci kamar hotel. Itu Ustaz. Makanya ibu bapak kalau nanti di Jabal Rahmah yang berangkat haji ini, jangan sekali-kali minta jasa dipoto. Ya bu. Jangan sekali-kali minta jasa foto di situ. Janganlah. Nggak usah foto sorangan lah. Ya. Yang kedua, untuk ibu-ibu terutama, bawa tas di Jabal Rahmah jangan di belakang. Didekap di depan. Ya. Berani di situ. Ya. Pak Ustadz katakan juga kemarin, tadi katakan bahwa di sana tanahnya memang suci, tapi orangnya banyaknya nggak suci hatinya. Kriminal bisa saja terjadi. Salah satunya yang paling menonjol, kriminal itu di Jabal Rahmah. Ya, di situ. Jaga keselamatan. Ya Bu ya. Nanti Ibu akan dibawa ke sana, Jabal Rahmah. Juga Masjid Jin. Nah, itu dekat Maklah. Nanti akan dibawa ke sana. Nanti mungkinlah sejarahnya.
Terus Masjid Namirah. Ini Masjid Namirah adanya di Padang Arafah. Ini masjid yang dijadikan tempat dikala Rasulullah menyampaikan khutbah wada. Ya, di situ ada ayat yang terkenal. Ya, dalam Al-Qur'an dimuat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka setelah Rasulullah menyampaikan khutbah wada di Masjid Namirah yang lokasinya di Padang Arafah, maka Rasulullah gak lama kemudian Rasulullah wafat alias meninggal dunia. Ya Bu, tapi sekarang udah megah masjidnya ya Pak Kiai. Masjid Namirah, ya. Terus Masjid Hudaybiyah. Ini masjid terjauh yang ada di kota suci Mekah, yang suka dijadikan tempat mengambil mikot bagi para jemaah haji yang akan melaksanakan umroh yang sekian kalinya. Nih, di sini ada Masjid Hudaybiyah. Ini keistimewaannya, maaf. Masjid yang aslinya tinggal puing-puing, itu nggak dirubah Bu, tinggal puing-puing. Ya, Masjid Hudaybiyah nanti akan dijelaskan oleh para pembimbing ya yang menemani Ibu apa sejarahnya tempat perjanjian Hudaybiyah. Cuman intinya Masjid Hudaybiyah itu suka dijadikan mikot. Ini mikot terjauh ya Pak Kiai ya. Mikot terjauh yang ada di kota suci Mekah. Ya, Ibu akan dibawa ke sana Hudaybiyah. Cuman yang suka diburu oleh jemaah itu di samping ini kebetulan dekat Masjid Hudaybiyah itu ada peternakan onta. Di situ ada susu onta, pemerasan onta. Biasanya kadarinya tah jamaah teh peras onta susuna antara biasa mah ulah lah tak olab. Hudaybiyah. Terus Masjid Tanaim ini sangat dekat sekali, jaraknya kurang lebih 10 km ya dari Masjidil Haram, dekat sekali nih. Atau Masjid Tanim juga disebut Masjid Siti Aisyah namanya itu. Cuman kebetulan berada di perkampungan Tanaim, sementara masjidnya Masjid Siti Aisyah. Ini merupakan tempat mikot di kota suci Mekah yang paling dekat dan mungkin paling favorit. Kalau jemaah akan melaksanakan beberapa kali umroh, biasanya di sini nih, Masjid Tanaim. Ya. Terus Masjid Ji'ronah. Ada salah satu keistimewaan Masjid Ji'ronah, ada sumur. Tetapi kalau nggak salah mulai 2009 itu sumurnya sudah ditutup. Kenapa sebab? Ya tak gitu. Orang Indonesia masuk rame. Wajar kente lamun mani di sumur Ji'ronah bakal awet ngora. Eta ini kuat antri. Hayang mani tidinya. Orang-orang Mekah kan kaget itu para polisi. Ya teh loba naon cenah Indonesia sok ngantri tidinya. Pek teh mararani. Pek teh dicarioskeun teh cenah lamun ibak di sumur Ji'ronah bakal awet murah. Akhirna semenjak itu ditutup Pak Ji'ronah ini. Ya. Ji'ronah ditutup. Jadi nggak bisa apa? Ji'ronah langsung ditutup. Ini juga suka dijadikan tempat mikot. Jadi yang suka dijadikan mikot di Mekah itu satu Tanaim, yang kedua Ji'ronah, yang ketiga Hudaybiyah. Itu ya. Nanti Bapak akan dibawa ke sana. Terus Masjid Masy'aril Haram. Masjid Masy'aril Haram, nah ini adanya di Muzdalifah. Muzdalifah. Jadi rangkaiannya kan setelah ibu bapak melaksanakan wukuf di Arafah. Pada tanggal berapa wukuf itu? Tanggal 9. Semenjak pada duhur sampai maghrib. Setelah maghrib ibu bapak dibawa dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, jaraknya cuma 5 km. 5 km dari Arafah ke Muzdalifah itu. Apa tujuannya? Mau nginep 1 malam dan mengambil batu untuk alat mabet. Mengambil batu untuk alat
mabit. Makanya kita mabit 1 malam di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah di situ ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Ya. Masjid Masy'aril Haram itu. Ini tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh ibu dan bapak selama berada di tanah suci Madinah, juga di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ini Bu. Ya. Ini akan dikunjungi. Kenapa? Sebab ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya. Ini penting sekali. Di situ banyak athar, banyak sejarah yang patut kita ambil. Intinya mudah-mudahan ibu dan bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibu dan bapak bisa mengunjungi tempat-tempat yang sangat bersejarah dan patut itu sejarah dibongkar, digali dan diambil hikmah pengetahuan sehingga selesai melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, ibu akan bertambah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Lantas Pak Ustadz, kalau syarat dan rukun itu maksudnya kepada ibadah ya? Ini barangkali ada bahasan lain ya? Langsung aja ya. Baik Ibu Bapak. Sekarang Pak Ustadz, ya kepada awal aja ya. Apa saja yang akan dijadikan sebagai bahan pembekalan bagi ibadah atau bagi calon ibadah haji? Ya, pertama, ini secara singkat aja lah, sebab waktu sebentar lagi, pengertian haji. Ini makanya kalau kita dengan Arabnya jadi takut agak lama juga Pak Kiai. Kita ambil aja. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain. Nah ini nih. Jadi ibu melaksanakan ibadah haji itu, 1, melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amal lain pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridho Allah. Intinya mudah-mudahan ibu bapak bisa kacanak tahun ayeuna. Hukum haji wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istafa'a ilaihi sabila. Berapa kali wajib haji dalam seumur hidup? Cuman 1 kali. Ya, mudah-mudahan Bu. Ya. Waktu mengerjakan haji, ibadah haji dilaksanakan hanya pada bulan haji. Makanya tadi Ustaz jelaskan keistimewaan ibadah haji diantaranya waktunya sudah ditentukan. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji bulan Mulud, bulan Rajab, bulan Ramadan. Enggak bisa, sudah ditentukan waktunya. Ya, waktunya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar atau Raya Agung tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nanti akan dibahas. Ya. Nah, pelaksanaan ini pembagian. Ada haji ifrad, ada haji kiran, ada haji tamatu. Ini lebih gamblang lagi, Pak Ustaz bawa kitabnya, dalam Kifayatul Ahyar juga ada. Cuman kalau secara gamblang lah, panjang lagi. Ini aja, nah kita ambil garis besarnya aja, Pak Kiai, kita udah diterjemah aja. Haji ifrad, kata ifrad itu berarti menyendirikan. Artinya seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umroh. Ya. Yang kedua haji kiran, kata kiran berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya orang melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali niat untuk 2 pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam. Ya. Terus haji tamatu, kata tamatu berarti bersenang-senang. Maksudnya orang melaksanakan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, biasanya gelombang pertama ini ya. Sekitar pada tanggal 8-9 Zulhijjah tanpa harus kembali lagi dari mikot semula selama jeda waktu. Tahalul itu bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak terkena larangan ihram tapi dikenakan dam. Itu mungkin lebih jelas lagi nanti pada bimbingan ibadah haji secara ibadahnya, ya Bu ya. Terus syarat haji. Maaf. Nah, syarat haji ya. Nah, insya Allah lah kalau untuk masalah syarat ya, mudah-mudahan sudah tercumponi lah semuanya. Ya. Islam, ini untuk pengetahuan saja, mengulangi kembali. Yang kedua balik. Ibu balik semuanya Bu?
Udah expire. Berakal sehat. Nah ini saya suka lulu. Contoh besok nyata Bapak. Berakal sehat. Awas sekali lagi Pak Ustaz katakan. Mekah, Madinah merupakan terminal akhirat. Ustaz suka temukan jemaah begini. Pas berangkat, programnya di Madinah dulu, Pak Kiai. Kita kan ngambil mikot di Bir Ali ya Bu. Di Zulhulaifah. Di situ suka banyak keanehan. Kalau kita waktu membimbing ibadah haji atau umrah itu kan, sebelum niat itu kita suka tausiah dulu Bu. Muhasabah dulu. Ya Bu ya. Ini yang suka dibimbing sama Ustaz malah pengalaman. Saya muhasabah dulu Bu. Saya membawa jemaah seolah-olah kita akan masuk ke dalam kubur ke Mekah itu. Ibu bapak, sebelum kita melafalkan niat Bu, kita semua akan menuju tanah suci. Kita akan seolah-olah masuk ke lubang kubur. Oleh karena itu, barangkali kita punya dosa. Mari kita bersama beristighfar. Astag dibawa. Pak Kiai, tiba-tiba ada jemaah menjerit-jerit. Pak Ustaz. Saya samperin, saya ruqyah dulu. Bu, istighfar Bu, istighfar. Ada apa Bu? Itu Bu, suami saya nyamperin. Suaminya ada Bu, udah meninggal Pak Ustaz, itu nyamperin. Banyak begitu. Maaf. Nyamperin Pak Ustaz tuh nyamperin. Saya takut. Saya ambil air jam-jam. Bu, istighfar. Saya ruqyah dulu. Ibu dosa apa kepada suami? Wah, bla 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 bla. Istighfar. Astagfirullah. Langsung diminumin air jam-jam. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan wa syian mubarakan wa syifan min kulli da'in wa saqamin irhamni birahmatika. Allahumma alfu ruhin wa alfu nikmatin wa alfu salamatin wa alfu barakatin wa alfu karamatin wa alfu irhasin wa alfu ma'unatin wa alfu mu'zizatin wa alfu kurratin birahmatika ya arhamar rahim. Leut Bu. Yo, sadar. Naon ibu teh dosa anak kasalaki teh? Baheula Pak Ustaz, sok nyumputkeun loket salaki Pak Ustaz. Tah. Matak memeh ka Mekah Bu ngetah hampurahlah ka salaki. Bisi nu sok nyumputkeun duit salaki. Bener, maaf. Mungkin kemarin Pak Direktur menceritakan Pak Haji Agah tuh. Di dina waras Pak, di ditu gelo. Itu Pak. Memang syarat kan harus berakal sehat, di dina mah berakal sehat, itu gelo. Kenapa dikatakan gila? Di hotel sataranyang keluar Bu. Dijeritan. Bahkan ada lagi, gila itu betul-betul. Waduh, Ustadz pun sampai ditonyok Pak. Satpam sampai kursi sampai dicejek. Kalau ketahuan sama pihak Saudi, apa tuh namanya itu bagian apa tuh? Itu bisa disuntik mati. Bisa langsung. Okay. Setelah saya periksa, semuanya pembimbing saya kumpulin, sama tour leader, mutawif, ambil kopernya. Ternyata pas dibuka punten Pak, dina koperna aya wadah semacam peti kecil di jero na tebu kulit maong boeh aya keris leutik taneuh kuburan kuku macan. Oh ini saya langsung pihak travel langsung telepon keluarganya. Dan di bumi nege cenah aya ieu teh Pak 2 koper deui cenah. Makanya awas Bu, benahi itu. Kemusikan buanglah. Ayeuna dia kumaha Pak? Dibuntal dialungkeun di Laut Merah di Jeddah. Sadar Bu, geus balik mah. Ditesadarkeun atuh. Makanya saya minta luruskan niat. Yakin hanya Allah, jangan diduakan Allah di Mekah itu. Ya, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Pasti, insya Allah. Tidak ada yang tahanan KPK ya? Enggak. Dalam pencekalan. Yang kelima, istato'a, mampu.
Yang namanya mampu relatif. Sebab sekali lagi Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Betul gak, Bu? Kadang-kadang ibu berangkat ku anak berarti kanan. Diberangkatkan teh. Kadang-kadang ku dunungan, kadang-kadang ku atasan. Padahal secara dohiriyah, mana mungkin saya bisa berangkat ke Mekah, tukang bebersih masjid. Kalau Allah sudah panggil, melalui pintu mana saja dibuka. Syarat sudah terpenuhi. Nah ini. Apakah cukup dengan syarat? Kalau ingin meraih haji mabrur dan mabrurah, laksanakan. Ini rukun haji. Ini pengetahuan. Ada berapa rukun haji, Bu? Ada berapa? Dari mana Ibu tahu 6? Oh iya benar ada di sini. Ya, 1, ihram. Beserta niatnya. Baik niat haji atau niat umrah. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahalul. Yang keenam, tertib. Tawaf di sini tawaf apa, Bu? Yang masuk rukun haji. Tawaf ifadah. Ya, Bu. Sebelum kita melaksanakan ihram, ada sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan. Apa diantaranya? 1, sebelum ibu memakai kain ihram, ibu mandi ihram. Biasanya diinstruksikan jemaah, besok kita akan melaksanakan umroh yang kedua, ketiga, ataupun kita akan siap melaksanakan. Nah, ya, biasanya arah ribakula. Ada niatnya? Ada. Ya, nawaitul gusla lil ihrami lillahi. Ulama kira kata ini rek sholat tek mani. Nawaitul gusla lil ihrami lillahi ta'ala. Terus disunatkan gunting kuku, bisi kuku paranyang. Kumis bisi panjang teuing, bisa ngaganggu di daun. Pek. Ya. Disengitan awak, pek, make minyak, daca niat. Silakan. Belum niat, Pak. Kalau sudah niat nggak boleh. Nanti dah dibahas sama bahasan yang lain. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Ini rukun. Pada tanggal berapa? 9. Cuma tanggal 8 pun sudah diberangkatkan ya Pak Kiai. Tanggal 8 pun sudah diberangkatkan jemaah itu menuju Arafah. Ya, terus saya wukuf di Arafah. Nanti baca apa saja nanti ada, ya. Terus setelah wukuf di Arafah, tawaf ifadah. Terus sa'i. Terus tahalul dihalalkan. 6 tertib, artinya secara berurutan. Beda rukun dengan wajib. Ada rukun, wajib, dan sunnah haji. Meninggalkan rukun berarti gak sah hajinya. Ya, gak melaksanakan rukun, gak sah hajinya. Ini contoh, saking wajib ini masuk rukun ini, wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang yang sedang berbaring di rumah sakit pun harus dikeluarkan dulu. Orang yang sakit pun. Makanya pada waktu pelaksanaan wukuf di Arafah ada tempat khusus. Kontainer Aragung. Paranyang 2 tingkat, Bu. Tapi aralus. Kelas PPIP atuh. Apa itu? Di dalamnya adalah ranjang-ranjang rumah sakit plus dengan infus-infusnya. Setiap ranjang didembangi oleh seorang dokter adalah orang yang berbaring di rumah sakit. Kalau datang tanggal 9 Zulhijjah, ba'da tuhur, pasti dikeluarkan dulu. Hanya dibawa saja ke Arafah, Bu. Saking itu. Setelah selesai, dibawa lagi, Bu. Ya. Ini rukun. Yang kedua, tawaf ifadah. Langsung. Ya. Sa'i. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ya, setiap putaran diawali di sudut Hajar Aswad.
Terus sa'i, ya. Terus sa'i, perjalanan dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah. Cuman perbedaannya pada waktu kita melewati lampu hijau, untuk laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Perempuan tidak boleh. Tidak boleh perempuan. Hanya laki-laki saja sambil mengucapkan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la innaka. Nah, itu. Yo, langsung. Pada waktu saya terus tahalul, artinya dihalalkan. Ya. Setelah melaksanakan sa'i, gak langsung dipotong langsung. Ada doanya dulu, dipandu nanti oleh pembimbing. Doa setelah sa'i disunahkan sambil menginjakkan kaki di batu-batu Gunung Marwah. Di situ. Ya. Setelah itu baru. Tapi punten, mungkin kemarin oleh Ibu Hajah Epa ya, untuk fikih perempuan, pada waktu melaksanakan tahalul, maaf, ini Pak Kiai harus dirubah itu. Suka ada nih, suka mengingatkan sesama pembimbing. Jangan sekali-kali perempuan dikala akan tahalul mengeluarkan rambut sebelum yang mau motong ada di hadapan. Ini rambut, nggak boleh. Aurat kan? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi harus sudah ada di depan kita yang mau motong. Jangan sampai karena suka ya mangga ya, nggak boleh itu. Kelihatan rambut, aurat kan itu. Nggak boleh ya Bu ya. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yaghli dimaguha. Rasul melihat sekelompok perempuan digantung rambut dan kepalanya, yaghli dimaguha, dan mendidih poloknya. Siapa mereka itu? Fa innaha kanat la tuqtiya sya'raha minar rijali. Dosa si perempuan itu suka memperlihatkan rambutnya di depan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Jagain. Itu baru rambut. Itu juga rambut atas, belum rambut bawah. Lebih bahaya. Ya, langsung dipotong. Ayat doanya, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Nah itu, ini rukun. Jadi kalau ibu ditanya ada berapa rukun haji itu? Ada 6. 1, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Itu rukun. Meninggalkan rukun, gak sah hajinya. Kita lanjut. Yang kedua, ada wajib haji. Kalau ibu gak bisa melaksanakan, ini mah bisa kena bayar dam ya pakai ya. Ya. Ada berapa wajib haji? Ada 5. 1, ihram dan berniat di mikot. Ya. Wajib. Setiap orang yang akan melaksanakan haji atau umrah, melaksanakan umrah, berhak mengambil apa dulu? Mikot. Nah, cuma nanti ada mikot zamannya makani, nanti lagi bahasan lain lagi. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Setelah kita wukuf, langsung ibu bapak dibawa ke Muzdalifah, nginep 1 malam. Mabit disebutnya untuk mengambil batu kerikil untuk alat mabit. Jadi ngambil batu pada waktu di Muzdalifah, kita mabit mengambil batu untuk alat mabit. Yang keempat, melontar jumroh, ula, usta, dan akobah. Ya, nanti di Jamarah. Yang kelima, tawaf wada. Ini biasanya tadi dia balanya teh ngagrebeg nanti pas arek naon. Rek tawaf wada. Artinya tawaf perpisahan. Tidinya sedih mah Bu. Tidinya ya. Sebab kita akan berpisah dengan tanah yang kita cintai, negara yang kita cintai, tanah suci, ya, gitu. Nah itu mikot. Di sini ada mikot, ada bagi 2. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Ini bisa difotokopi ya Pak Eka lah ya. Ya. Oh udah ya. Ini Bu, oleh Ustadz sudah diringkas ini teh Bu ya. Jadi menang nyimpulkan, jadi ibu bisa baca-baca nanti. Nanti bisa dipinta ke panitia ya. Jadi bahasan ini sudah ada di sini Bu sebenarnya. Jadi gampang lah Pak Kiai. Ya. Jadi intinya Pak Ustadz tadi membahas tentang itu sajalah. Manasik pembekalan tentang sejarah-sejarah keistimewaan ibadah haji dan sejarah-sejarah
tempat-tempat yang akan dikunjungi. Ini malah sebenarnya untuk pembekalan ibadah haji, ini sudah disusun oleh tim ambasador, tim pengkaji dan tim penyaji, juga pembimbing ambasador. Ya, ini tinggal nanti minta aja Bu ke panitia ya. Ini lumayan untuk wawasan ibu dan bapak. Itu saja barangkali Pak Kiai. Ya, dari jam 8:30 kita memberikan materi. Semoga Bu, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bermanfaat. Ibu bapak, semoga intinya cingkacanak tahun ayeuna lah. Dalam keadaan sehat walafiat. Juga nanti kalau selesai melaksanakan ibadah haji, semoga habrinya menjadi haji mabrurah, haji mabrur, haji makbul, jangan menjadi haji mardud. Ingin tahu nggak ciri haji mabrur dan makbul? Ingin tahu? Salah satu barometer ukuran haji yang mabrur dan tidak, lihat saja sikap pribadi sebelum berangkat dan sesudah. Sebelum umrah, koret. Sebelum haji, koret. Balik haji, mungkin koret. Berarti itu mabrur. Sebelum melaksanakan haji, sholatnya jarang-jarang. Pulang haji, masjid can dibuka, geus dibuka ku manehanana. Cek batur, bener euy, mabrur saya tak. Insya nu tadina sok ngadat ka pamajikan, bager ayeuna mah. Pamajikanna sok ngadat ka salaki, jadi bager. Komo dibere duit tunggal poe. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu dan Bapak pada tahun ini semoga Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, sehingga ibu dan bapak bisa ke bawah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan selesai melaksanakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal. Kita baca doa sekali lagi, doa agar ibu bapak ke bawah berangkat ke tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna wa zawjatana wa auladana wa ummina wa abina wa ustadina wa tilmidana ya rahmanu ila makkatal musharrafah wal zamzam wal maqam wal mash'aril haram wal madinatul munawwarah wal baitil muqaddas wal misri fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadiru ya azizu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram yang sudah memberikan materinya. Bapak Ibu sekalian, saya kira materi sudah cukup kita terima dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira hal-hal yang tentang urusan haji saat ini pun sebetulnya kita ini masuk gelombang 1 atau gelombang 2 itu belum dikurah. Kita menempati hotel dari 173 hotel di Mekah, duka hotel di mana oke, kita masih belum tahu juga. Terus pondokan kita apakah di Jarwal, di Misfalah, kita juga masih belum tahu juga. Jadi saya kira belum lagi carut-marutnya vaksin meningitis bayar atau gratis, vaksin flu juga kita nggak tahu, belum lagi vaksin COVID-19
khawatirnya Indonesia sudah ACC kerjasama dengan vaksin yang dari Cina, nanti ternyata Mekah nggak mau nerima vaksin Cina, dia ngambil vaksin karena menurut info mereka ngambil vaksin dari Inggris. Saya kira itu hal di luar kemampuan kita. Paling kewajiban kita saat ini kantun urang adu asing saya, mudah-mudahan sadaya natiasa angkat, seueur halangan, ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira kewajiban saya saat ini tetap harus membuka, barangkali masih ada pertanyaan yang akan dipertanyakan, syukur-syukur teu aya atos ngartos sadaya napa nginten gitu. Barangkali masih ada tetap. Cekap, mangga. Saya kira yang terakhir terima kasih Pak Kiai, para jamaah sekalian, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.